WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang paling penting dalam broadcast di WA itu adalah open rate. Apa itu open rate? Buat yang belum tahu, open rate adalah jumlah orang yang membuka pesan kita dari semua orang yang kita kirimkan pesan. Jadi pada dasarnya, orang-orang yang kita kirimkan pesan broadcast itu belum tentu semua akan buka pesannya. Alasannya macam-macam. Bisa saja karena mereka itu sibuk kah? Bisa saja karena mereka itu tidak tertarik dengan pesan kita kah? Bisa saja karena mereka itu ganti nomor mungkin? Bisa karena mungkin mereka ganti handphone baru dan tidak simpan kontak WA kita di handphone barunya. Bisa juga karena mereka itu susah sinyal, ya, dan alasan-alasan lainnya. Nah, intinya, hanya karena ada yang simpan nomor kita, bukan berarti mereka pasti buka pesannya kita. Padahal yang kita butuhkan itu adalah open rate yang tinggi. Jadi dari semua orang yang kita kirimkan broadcast, kita butuh banyak orang untuk buka pesannya. Kenapa? Karena sebagus apapun isi pesan kita, semenarik apapun penawaran kita, itu semua percuma kalau target pasar yang terima pesan itu nggak baca pesannya. Kalau mereka nggak baca, gimana mereka mau beli produknya? Kan nggak mungkin. Nah, karena itu di video kali ini, saya ingin share ke Anda bagaimana cara menaikkan open rate di broadcast. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar broadcast kita dibaca banyak target pasar kita. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah who, alias siapa kita. Kalau kita orang yang bermanfaat dan menyenangkan, maka broadcast kita itu akan semakin banyak yang baca. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kita orang yang menyebalkan dan hanya taunya jualan, maka teman-teman WA kita itu akan malas buka pesan kita. Karena itu, jadilah menyenangkan untuk kontak WA Anda. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memperhatikan 3 hal yang akan saya sebutkan ini. 1 itu status, 2 itu pesan, dan ketiga itu adalah chat. Nah, pada dasarnya, kontak WA kita akan menilai diri kita itu berdasarkan 3 hal barusan. Pertama adalah isi dari status-status kita. Kalau isinya menarik, bermanfaat, menghibur, maka itu akan meninggalkan kesan positif untuk target pasar. Kedua, itu adalah pesan yang kita kirimkan ke mereka. Kalau isinya hanya jualan, maka itu akan membuat orang lain menangkap kesan bahwa Anda adalah tukang jualan. Ingat Anda, ingat tukang jualan. Kalau sudah begini, maka setiap pesan itu dianggap hanya promosi doang. Akibatnya, apapun pesannya, ya jadi jarang dibuka. Dan yang ketiga adalah cara kita chatting dengan mereka. Cara kita menjawab pertanyaan, ramah atau enggak, empati atau enggak, pilihan bahasanya bagaimana, ada emotnya atau enggak, itu memberikan kesan sendiri. Nah, jadi perhatikanlah 3 hal barusan. Status, pesan yang Anda kirimkan, dan chat. Nah, isi ketiga hal ini itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Dengan begitu, maka itu akan memperbesar kemungkinan pesan-pesan broadcast Anda itu akan dibuka dan dibaca. Oke ya? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Nah, hal yang bisa membantu menaikkan open rate broadcast di WA selain who itu adalah when, alias kapan kirim broadcastnya. Jadi waktu kirim yang berbeda itu akan memicu respon yang berbeda. Nah, karena itulah penting sekali untuk mengetahui waktu prime time, alias waktu di mana target pasar itu paling aktif pegang handphone. Lalu cara tahunya bagaimana? Anda bisa melakukan yang namanya riset. Cara risetnya yaitu yang pertama 1. Anda buat dulu asumsi-asumsi waktu di mana target pasar Anda itu aktif. Misal katakan dari 24 jam yang ada, Anda buat asumsi target pasar aktif di jam 8 pagi, misal jam 9 pagi, jam 10 pagi, atau jam malam, jam 7 malam, jam 8 malam. Nah, intinya dari seluruh waktu yang ada, itu tuliskan beberapa waktu asumsi di mana prime time-nya target pasar Anda. Setelah ada asumsinya, lakukan yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sebar broadcast-nya di waktu-waktu asumsi. Lalu cek mana yang tingkat interaksinya tinggi. Nah, yang interaksinya paling tinggi itulah waktu prime time dari target pasar Anda. Begitu ya, itu adalah caranya riset. Jadi buat dulu daftar asumsi-asumsinya, kemudian dicek satu persatu tingkat interaksinya. Yang paling tinggi itu adalah waktu prime time-nya. Nah, selain dengan riset, Anda bisa juga tahu waktu prime time target pasar itu dengan cara bertanya langsung. Jadi daripada capek-capek riset, ya tanya aja langsung. Katakan saja misal Anda ingin mengirimkan mereka itu tips bermanfaat secara rutin. Dan mereka itu suka terima pesannya itu jam berapa. Nah, jawaban terbanyak yang Anda dapatkan adalah waktu prime time dari kontak WA Anda. Begitu ya, nanti setelah tahu waktu prime time target pasar, maka kirimkanlah broadcast di jam-jam tersebut. Efek jangka panjangnya, jika Anda konsisten dengan prime time ini, itu maka target pasar itu akan hafal waktu Anda kirim broadcast. Jadinya itu pesan broadcast akan lebih sering dibaca. Begitu ya. Sekarang kita akan lanjut. Nah, selain who dan when, ada satu lagi yang bisa memperbesar open rate di broadcast WA. Apa itu? Yaitu what, alias apa headline dari pesan kita. Nah, dalam WA, headline itu adalah kalimat pertama dalam pesan broadcast. Jadi, ketika kita kirim chat ke orang, chat yang muncul itu adalah headline.
Nah, kalau kalimat itu menarik dan membuat mereka penasaran, maka pesannya itu akan dibuka. Sebaliknya, kalau dari kalimat awal saja sudah ketebak apa isinya atau sama sekali nggak menarik, maka pesan itu bisa diabaikan gitu aja. Jadi, hati-hati dengan yang namanya headline atau kalimat pertama dalam broadcast WhatsApp Anda. Nah, lalu bagaimana caranya membuat headline WA yang menarik? Tentu ada banyak caranya. Salah satunya Anda bisa pakai rumus problem ditambah solusi ditambah kemudahan. Jadi dalam headline ini, dalam satu kalimat ini, itu ada masalah dari target pasar, ada solusi dari masalah tersebut, dan agar semakin menarik, maka di headline itu ditambahkan kemudahan. Jadi ada masalahnya, ada solusinya, ada kemudahannya apa. Contohnya misal, ada headline tulisannya seperti ini. Takut diejek gendut, siapa lagi yang mau turun 5 kg dalam seminggu? Nah, takut diejek gendut itu adalah masalah. Turun 5 kg itu adalah solusi. Dan dalam seminggu itu adalah kemudahan. Jadi, dapat semua rumusnya. Masalah, solusi, kemudahan. Atau contoh lainnya. Misal, kalimatnya seperti ini. Merasa penghasilan kurang. Inilah cara menghasilkan 10 juta per bulan tanpa perlu keluar rumah. Nah, penghasilan kurang itu adalah masalah. 10 juta per bulan adalah solusinya. Dan tanpa keluar rumah itu adalah kemudahan. Jadi, mudah kan? Masalah, solusi, kemudahan. Jadi, pikirkan aja masalah target pasar Anda apa, sajikan solusinya, lalu cantumkan kemudahannya. Nah, selain rumus barusan, ada rumus lain untuk membuat headline WA itu jadi lebih menarik, yaitu rumus headline yang menyinggung kondisi target pasar. Jadi cara pakainya, sebutkan kondisi yang dialami target pasar dalam headline. Contoh misal, kalimatnya seperti ini. Apakah Anda seorang yang ingin tampil lebih cantik lagi? Nah, tampil lebih cantik itu adalah keinginan target pasar. Atau bisa juga kalimatnya seperti ini. Khusus untuk Anda, emak-emak yang sedang mencari penghasilan tambahan. Mama yang mencari penghasilan tambahan itu adalah kondisi dari target pasar. Nah, dengan cara ini, maka headline itu akan menarik dan membuat target pasar penasaran dengan isi pesannya. Begitu ya, sebenarnya masih banyak tips menulis headline lainnya, tapi saya cukupkan dengan contoh-contoh barusan, supaya Anda itu nangkap isi pesan dari video ini. Oke? Intinya, Anda hanya perlu mengingat bahwa goal dari headline itu adalah memancing penasaran pembaca pesan Anda, kemudian membuat mereka itu tertarik untuk membacanya. Begitu ya? Nah, itulah 3 hal yang bisa mendongkrak open rate broadcast WhatsApp. Pertama adalah who, alias siapa kita di mata target pasar. Yang kedua adalah when, kapan kirim broadcastnya. Dan yang ketiga adalah what, apa headline atau kalimat pertama dalam broadcast kita. Nah, ada satu tips lagi yang bisa membuat target pasar itu buka pesan broadcast kita, yaitu namanya adalah push. Jadi, setelah kirim broadcast, push dengan status atau dorong dengan status. Nah, status WA ini itu nggak hilang dalam waktu 24 jam. Dan status ini itu adalah konten yang ringan dikonsumsi tanpa buang-buang waktu. Jadi, bisa aja target pasar itu menunda buka pesan. Tapi karena mereka itu baca status, mereka tuh jadi tertarik deh buka broadcastnya. Supaya seperti itu, caranya di status itu tuliskan sesuatu yang memancing penasaran. Contohnya, Anda bisa menuliskan kalimat seperti ini. Saya baru kirimkan pesan bermanfaat nih untuk yang ingin punya penghasilan tambahan. Sudah dibuka kan pesannya? Selamat ya untuk yang ambil peluangnya, semoga bermanfaat, terus emot senyum. Nah, kalimat seperti itu akan memancing target pasar jadi penasaran, dan akhirnya membantu mendongkrak open rate broadcast di WhatsApp. Jadi, gitu ya, ada 4 cara. Who, when, what, dan push. 4 hal ini, insya Allah itu akan membuat kontak WA itu membuka pesan-pesan broadcast yang Anda kirimkan. Oke? Silakan dicoba, silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan tentang materi kali ini, silakan langsung tanyakan di grup.